Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, tema akhlak kali ini adalah tentang al-jubnu. Al-jubnu itu diambil dari kata huruf jim, ba, dan nun. Artinya pengecut. Ini adab yang tercela ya. Pengecut dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya hilangnya keberanian. Hilangnya keberanian untuk tampil karena menghindari tanggung jawab atau kos yang harus ditanggung yang bersangkutan. Ya, itu namanya pengecut. Diambil dari kata kecut. Tapi kalau kecut bahasa Jawa artinya asem. Bahasa Indonesia kecut, ngeri, gentar. Nah, dalam bahasa Arab namanya al-jubnu. Nah, didefinisikan dalam bahasa Arab dengan hayatun, sikap, hasilatun, yang hasil lil quwatil ghadabiyah, karena emosi. Jadi paling tidak emosi. Ya, kalau dilihat dari tensi itu pasti naik turun. Tensi darah ya. Orang marah kan naik. Nah, tapi kalau orang tenang turun. Makanya nggak bisa dijadikan patokan ya gerak orang. Ngukur tensi sambil ngomong aja nggak bisa. Harus diam. Duduk tenang setengah jam katanya. Kalau kita ngomong atau kita bergerak naik tuh, apalagi marah. Nah begitu juga lawan dari marah yang pengecut. Jadi itu katanya gitu, orang takut itu karena marah. Ya, atau marah karena takut. Jadi kita marah karena kita takut yang kita khawatirkan akan terjadi. Ketika kita melihat anak kita malas belajar, kita marah. Kenapa kita marah? Kita takut masa depannya suram dengan sikap malasnya itu. Kita khawatir masa depannya. Bima yahjim an mubasyarati ma yambagi wa ma la yambagi. Kalau itu menurut salah satu definisi ya, baik dia melakukan sesuatu yang seharusnya atau tidak seharusnya. Kata Ibnu Maskawai, yang namanya jubnu al khaufu mimma la yambagi ay khafa minhu. Takut yang semestinya tidak seharusnya takut. Ya, takut terhadap sesuatu yang tidak semestinya kita takut. Mestinya berani malah takut. Ada lagi yang mengatakan al-jaza indal makhawif. Al-jaza, keluh kesah, saat ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Ya. Wal ihjam amma tuhadzar akibatuhu. Dan menjauhi sesuatu yang dikhawatirkan akibatnya. Singkatnya itu kayak tadi. Hilangnya keberanian untuk tampil karena menghindari tanggung jawab. Atau kos yang akan timbul. Nanti besar akibatnya. Kalau kita berani tanpa perhitungan, itu namanya sembrono. Ya, kalau dalam bahasa kita. Berani tapi tanpa hitung-hitungan. Itu sembrono. Contohnya di zaman Belanda, siapa itu
seorang Ustadz Hujaini. Waktu itu kita ngaji bareng, dia cerita kakaknya itu tertembak gara-gara mengandalkan jimat. Dia punya jimat, katanya nggak mempan, ya, pasukan Belanda bersenjata lengkap dirangsek sama dia, diserang. Nah ditembak, mati. Sampai mayatnya pun nggak berani diambil. Jadi tergeletak sampai orang ini nggak berani ngambil mayat. Karena kalau ngambil ya ikut kena. Nah itu keberanian yang sembrono itu, tidak perhitungan. Contohnya kita perang, asal berani aja nggak memperhitungkan logistik, alutista yang memadai, kekuatannya berapa. Ini namanya gegabah ya, sembrono. Nah itu juga sesuatu yang dicela. Begitu juga hidup. Hidup kan menurut ajaran Islam itu melekat dua hal. Pertama, hidup itu titipan. Berarti berbatas. Bukan milik kita. Dalam Quran sebut dalam surat Yasin, wa mimma wa man nu'ammiru naqisu fil khalqi afala yaqilun wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in wa illa dzikru wa qur'anum mubin liyunzira man kana hayya wa hiqal al qawlu al kafirin. Terus ada wa dzalnalnaha lahum faminha raqubu wa minha yaqulun. Kami beri nikmat kepada manusia. Wa dzalnalnaha lahum, kami mudahkan. Setelah mudah, lalu dia miliki, dia merasa dia yang memiliki, padahal itu titipan. Ya. Nah ini, jadi hidup itu titipan, pertama. Yang kedua, hidup itu ujian. Nah, dalam menghadapi ujian ini, ya harus berani, tapi dengan perhitungan. Lawan dari berani ini, tadi itu, pengecut, gentar. Ya, mau begini takut, mau begitu takut, mau begitu takut. Tapi berani tanpa perhitungan juga konyol ya. Kadang-kadang beruntung. Kadang-kadang karena keberaniannya dia beruntung. Berani mengambil risiko. Nah, bagaimana ayat-ayat dan hadis tentang pengecut ini? Lam yarid zikrul lafzil jubni sirahatan fil Qur'anil Karim. Kata jubnu, jim, ba, dan nun tidak ada dalam Al-Quran secara eksplisit. Ya, secara eksplisit kata jubnu itu tidak ada, tapi implisit ada, disinggung. Walakin kama qala Ibnu Taimiyah ma fil Quran min haddi 'alal jihad wa targhib fi. Kata Ibnu Taimiyah, dalam Quran tidak ada anjuran alal jihad wa targhib, anjuran untuk berjihad. Wa dhammut nakilina fihi wa tarikina lahu kulahu zammal jubni. Adanya celaan terhadap orang yang takut. Ya, kata Ibnu Taimiyah, ma fil Quran minal haddi alal jihad wa targhibi fihi. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengerahkan orang supaya berani. Wa zamman nakilina anhu wa tarikina kulahu zammal jubni. Seperti terhadap jubun. Jadi dalam Quran tidak ada ayat yang mencela atau memuji kata-kata jubnu, ya, kata-kata pengecut. Adanya begini, nih contohnya secara implisit ya, secara eksplisit dalam surat 8 ayat 15 dan 16. Secara makna, secara lahir nggak ada. Surat 8 ayat 15-16. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza laqitum, jika kalian berjumpa dengan siapa? Alladzina kafaru, berjumpa dengan orang kafir, zahfan, berhadap-hadapan. Fala tuwalluhumul adbar, jangan mundur, jangan gentar. Nah, itu tidak ada kata-kata pengecut yang, tapi imbauan jangan gentar ada.
itu artinya jangan pengecut. Wa may yuwallihim, barang siapa yang berpaling dari mereka, yauma idzin, pada hari itu, duburahu, duburnya, belakangnya. Jadi tadinya ngadep, jadi berbalik. Illa mutaharrifan liqitalin, kecuali siasat perang. Kan siasat perang tuh ada kalanya kita mundur gitu kan. Tapi untuk mengatur serangan berikutnya itu nggak masalah. Au mutahayyizan ila fi'ah, atau bergabung dengan teman. Karena jumlah musuh besar, jumlah kita sedikit, jadi perlu bantuan. Mundur dulu, mundur. Nah, mundurnya itu karena komando. Ya, itu boleh. Nah, jika kita tidak begitu, faqad ba'a bi ghadabim minallah, maka sungguh dia telah pulang mendapat murka Allah. Jadi barang siapa yang mundur bukan karena komando, ya, kemauan sendiri, karena takut, maka itu telah membawa murka Allah. Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya jahanam. Wa bi'sal masir, jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, jadi ada secara implisit atau secara eksplisit ya. Secara eksplisit ada. Jadi bicaranya hal lain. Qala Syaukani, nahallal mu'minin ayyan hazimu anil kufar idza laquhum. Kata Imam Syaukani, ayat ini melarang kaum mukminin untuk inhizam, menyerang, mundur dari orang kafir kalau berjumpa dengan mereka. Jadi ayat ini melarang umat Islam gentar menghadapi orang kafir. Wa qad dabba ba'dhum ila ba'din liqital. Sementara mereka sudah terlibat dalam perang. Fadzahiru hadhil ayat al-umum likulli mu'minin fi kulli zaman wa ala kulli hal illa halatat taharruf wa tahayyuz. Maka zahirnya ayat ini secara eksplisit memberitahu berlaku untuk umum. Kalau berhadapan dengan orang kafir, bukan saja dalam perang, ekonomi, pekerjaan apapun, jangan takut. Prinsipnya gitu. Ya, kita orang mukmin itu jangan gentar. Mereka bisa, pasti kita bisa. Nah, karena kita sudah takut duluan, bahkan kadang-kadang berhenti, ya, dan nggak kalah itu, nggak bisa. Nah, ini berarti itu tidak akan maju. Wa wasafallahu subhanahu wa ta'ala al-munafiqina bi annahum jubana. Dan Allah memberi sifat kepada orang munafik. Ya, salah satu sikap orang munafik adalah jubana. Jubana bentuk jama dari jubun. Mereka pengecut. Orang munafik ini cari untungnya, atau orang itu pragmatis. Wa annahum la yasmudun, dan mereka tidak konsekuen. Amamal huruf wal ma'arik, di depan peperangan. Jadi menghadapi peperangan, ciri orang munafik ini ya double standar. Kadang ke sana, kadang ke sini. Ini terdapat dalam surat 33 ayat 19-20. Ayat 19 dan ayat 20. Asyihatan alaikum, mereka pelit terhadap kamu. Syihah, ya. Syuh, ya. Bentuk mufradnya syuh. Itu pelit dalam segala hal. Jadi lebih luas daripada bakhil. Kalau bakhil, pelit, harta. Bakhil, pelit namanya. Medit. Tapi kalau syuh, itu segala hal. Nggak mau bermasyarakat lah singkatnya. Nggak mau ngerewangi sama sekali. Ya, tidak mau andil dalam kebaikan. Oh, itu namanya syuh. Bentuk zamannya asyihah. Asyihatan alaikum. Dalam terjemahan Kemenak, mereka bakhil. Salah sebenarnya memberikan tahu, memberi padanan bakhil itu salah. Karena bakhil itu lebih kecil maknanya daripada syuh. Syuh itu lebih luas. Pelit segala hal. Nggak mau ngerewang.
Kalau bakhil, pelit harta, nggak mau bantuan, tapi dalam bentuk harta. Kalau syuh, bukan saja harta, tenaga, pikiran, nggak mau ikut, ya, memberikan tips, membagi keahlian, nggak mau. Nah, itu namanya syuh. Fa idza ja'al khaufu, jika datang teror, ketakutan, ra'aitahum, engkau lihat mereka yanzuruna ilaik, memandangmu, taduru a'yunuhum, mata mereka seakan-akan berputar. Ya, jadi kalau ada teror, contohnya di gerbang, musuh sudah datang, mereka pendelikan. Ya, jadi lihat sana, lihat sini, ketakutan, panik. Kalladzi yughsha 'alaihi minal maut, seperti orang yang pingsan. Kalau ada berita ya, tentang apa, huru-hara, keamanan, nah, mereka matanya itu berputar-putar seperti terbalik. Fa idza dzahabal khaufu, apabila teror sudah hilang, salakukum, mereka akan melontarkan kepadamu bi'alsinatin hidadin asyihatan alal khair, dengan lidah yang tajam. Kalau sudah aman mah ngomong, komen. Waktu kejadian mah diem. Ya, ini sikap orang yang pengecut. Jadi kalau lagi tarung diem, sudah selesai, baru komen. Nah, itu. Ulaika lam yu'minu, sejatinya orang-orang seperti adalah orang yang tidak beriman. Fa'ahbatallahu a'malahum, maka Allah akan menggugurkan amal mereka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan hal itu bagi Allah adalah mudah. Nah, itu ya. Jadi orang-orang seperti itu amalnya akan dimusnahkan oleh Allah. Nggak setia, ada peluang aja. Ya, kalau kita sedang terdesak, lari dia. Begitu kita menguntungkan buat dirinya, nempel ke kita. Nah, itu. Ya, itu sikap orang pengecut. Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu, mereka mengira ahzab, sekutu-sekutu, belum pergi. Wa iyyatil ahzabu yawaddu, jika sekutu itu datang kembali, mereka ingin rasanya law annahum baduna fil a'rab, mereka ada di kampung, kepengennya nggak ikut. Kalau lagi kondisinya tidak nyaman, ya, kalau kondisi tidak menguntungkan, rasanya mereka ingin tidak ingin terlibat. Baduna fil arabi yas'aluna an ambaikum, mereka ngampung, ya, isinya di kampung, ya, bergabung dengan orang Arab, mereka bertanya-tanya kabarmu. Walau kanu fikum, dan kalaupun mereka ada di tengah-tengah kalian, maqatalu, maka mereka tidak ikut perang, illa qalila, kecuali sebentar. Jadi kalaupun mereka ada, ngerewangi mah, tapi sebentar doang, pengennya nggak terlibat. Tapi kalau lagi untung, menang umat Islam, minta bagian. Nah, inilah salah satu sikap orang munafik. Ya, termasuk kita hari ini juga sama, ya. Mana yang menguntungkan? Kira-kira yang menguntungkan mana nih? Ya, yang menguntungkan dirinya, dia bergabung ke situ. Ketika dia melihat sudah tidak menguntungkan, udah berlarian, lepas diri. Qauluhu asyihatan alaikum bi abdanihim. Nah, ini tafsirnya. Ini tafsirnya. Kemudian ayat yang lain adalah surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 13.
Surat 33 ayat 13. Allah berfirman, wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla yathriba la muqama lakum. Qalat itu tak sukun ya, berjumpa dengan ta. Tapi tanya tidak dibaca tak. Sebab kalau dibaca ta wa idh qalat itu kan ada hamesnya. Nah, ini taknya masuk ke to karena namanya idgham mutaqariban. Jadi ta dan to dekat, bertetangga. Jadi taknya masuk ke to. Jadi wa idh qalat. Nah, bukan qalat, bukan. Ini kan sebenarnya ta. Ya, masuk ke to. Makanya dalam mushaf to-nya ditasydid. Wa idh qalat ta'ifatum minhum, ketika berkata ta'ifah, sekelompok, minhum dari mereka, ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib, penduduk Madinah. Madinah itu dulu namanya Yathrib. La muqama lakum, tidak ada tempat untukmu. Farji'u, pulanglah. Kita nggak bisa ngelawan. Ya, jadi mereka menyerukan teman-teman muslim ini supaya jangan ngelawan tuh. Udah musuh jangan dilawan, nggak bakal menang. Wa yasta'dzinu fariqum minhumun nabi. Sebagian di antara mereka minta izin kepada Nabi pulang. Nggak mau ikut perang. Apa alasan mereka? Allatina yaquluna, mereka berkata, inna buyutana aurah, sesungguhnya rumah-rumah kami aurat. Apa maksudnya aurat? Tutup, terbuka. Maaf Nabi, pulang dulu ya. Kenapa? Rumahnya belum dikunci. Tuh, alasannya begitu. Padahal mereka sudah pulang, nggak berangkat lagi. Maaf nih, ada keperluan pulang. Lupa ngunci. Alasannya begitu, ya. Wa ma hiya bi aurah, padahal bukan aurat. Artinya rumahnya itu bukan karena nggak dikunci. In iyuridun, mereka tidak inginkan dengan berbuat seperti itu, illa firara, melainkan meloloskan diri. Niatnya mah nggak mau ikut. Tapi dibuat alasan, maaf, pintu rumah belum dikunci. Kagol nih, lagi apa gitu, lagi apa. Jadi pulang dulu. Nah, sudah pulang nggak berangkat lagi. Ya, itu sikap orang munafik di zaman Rasulullah. Jadi kehidupan Rasulullah, terutama di Madinah, itu penuh dengan perjuangan. Ya, beliau aman itu setahun terakhir aja sebelum futuh, ya, itu baru aman. Summa bayyana subhanahu wa ta'ala bi anna ma yafirruna minhu sayatihim la mahala. Lalu Allah menjelaskan apa yang mereka takutkan itu akan terjadi meskipun mereka nggak perang. Faqal qul la yanfa'ukumul firar. Katakan firar, lari dari pasukan, lari dari perang, lari dari kenyataan, tidak bermanfaat untukmu. Ya, artinya kalau kita menghadapi sesuatu hal, kalau memang harus dihadapi, nggak bisa menghindar, ya sudah, bismillah. Menghadapi hidup ya, kalau memang harus begitu ya udah, kita nggak bisa menghindar. Jadi hidup ini ada yang pilihan, bisa A, bisa B, tapi ada yang nggak ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan, nggak bisa menghindar kita. Kalau menghindar nanti konyol. Contohnya anak sekolah nggak bisa pilihan. Kalau saudara sepikiran dengan saya, kos biaya yang besar dikeluarkan dari orang hidup itu dalam dua hal. Dalam kondisi gini ya. Kalau dalam kondisi perang sih keamanan. Kalau dalam kondisi damai, dua. Satu, pendidikan. Yang kedua, pengobatan. Itu aja. Kesehatan, pendidikan dan kesehatan. Di negara maju, dua hal ini dijamin. Seperti di Jerman.
pendidikan itu gratis. Asal jangan ngendon, artinya nggak naik lagi, katanya dikasih kesempatan 2 kali. Ngendong kata orang tuh. Nggak naik kelas, dikasih kesempatan 2 kali. Kalau sampai 2 kali nggak berhasil, ketiga kalinya bayar sendiri. Ya, yang ketiga kali. Nah kalau orang Indonesia begitu mah pinter. Sampai perguruan tinggi, bebas biaya. Yang kedua, kesehatan. Nah, kesehatan kita masih merangkak menuju arah itu. Masih pilih-pilih. Yang sakit, obatnya dibatasin. Jadi keluar rumah sakit, seperempat sembuh, setengah sembuh, 3/4 sembuh. Ya kan? Masih pegel-pegel suruh pulang, maaf Pak, udah waktunya udah habis. Tuh, begitu gitu. Ya masih anu lah. Penerapan BPJS kan baru berapa tahun sih. Ya mungkin nanti kalau udah pengalaman perbaikan demi perbaikan. Jadi seharusnya sudah, asal dia bisa menunjukkan KTP Indonesia sudah diterima. Jangan palah pilih. Nah, maka diperbaiki rumah sakit. Harusnya begitu. Dana kan kata pemimpin Cilegon, APBD itu dipakai untuk dinikmati oleh rakyat. Tidak untuk program-program. Program-program itu diambil dari yang lain. APBD itu yang dinikmati langsung oleh rakyat. Katanya. Contohnya program kesehatan yang dirasakan oleh rakyat. Yang kedua untuk biaya pendidikan kan ada gratis tuh. Ya, pemerintah daerah itu sudah memberikan list apabila anak kita diterima oleh perguruan tinggi yang ditunjuk nih. Ini. Ya, sama dengan Vaskes lah. Maka gratis. Sampai tamat. Nah, itu ya. Itu patut disambut. Seharusnya itu berapa tahun itu akan melahirkan masyarakat yang cerdas. Sebab masyarakat Cilegon ini rata-rata, pukul rata, sekolah itu SMP. Rata-rata. Jadi kita harus kejar. Tapi yang dirambai ini negeri sekarang kan, banyak kan negeri, yang gratis-gratis. Kalau yang swasta mah enggak. Kita lanjut. Kemudian kita lihat lagi, nah, ini Allah menyatakan surat 33 tadi, ayat 16. La yanfa'ukumul firar. Kamu larimu itu tidak berguna untukmu. In farartum minal mauti awil qatli. Kalau tujuannya kamu lari dari kematian atau pembunuhan. Wa idzal la tumatta'un, dan kalaupun kamu menghindar, bisa hidup memang. Illa qalila, cuma sebentar. Lari dari perang mah ya, enggak akan lama lagi mati. Jadi lari dari perang itu tidak bisa merubah ajal. Begitu menurut ayat ini. Ya, kalaupun kamu lolos menghindari perang, memang bisa hidup, tapi nggak bakal lama. Sebab apa? Ya keamanan tidak tercapai. Kalau kita nggak aman hidup, bagaimana bisa nikmat sih? Ya, kondisi kita nggak tenang. Sama dengan pengusaha ya. Pengusaha itu kan deg-degan itu. Terutama yang belum mandiri, rumahnya tempat jualannya nyewa, tuh. Terus dia nggak bisa memprediksi pengunjungnya berapa, ya. Terus penjual makanan sore sudah kadaluarsa makanan itu dibuang. Ya memang ada yang awet, tapi nggak semua. Nah pengawetan ini menimbulkan penyakit. Itu yang kebanyakan terjadi. Ya kan? Minyak yang berulang-ulang dipakai itu. Pecel lele itu di mana-mana. Berapa lele itu, ribuan lele sudah digoreng dengan minyak itu. Sampai hitam kayak ter. Nah, ini yang membuat kita sakit, menimbulkan kanker. Ya. Maka ada orang yang beli lele itu mentahnya aja. Saya pikir, oh iya benar ya. Jadi dia gorengnya memang repot sendiri ya, di rumah. Jadi repot sendiri. Yang kalau beli begitu mah goreng di pasar.
Nah, itulah. Kemudian dalam surat Al-Munafiqun itu sendiri, surat ke-63, ya, ayat 4. Wa idza ra'aitahum, jika engkau melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, maka mempesonamu tubuh-tubuh mereka. Kalau engkau perhatikan orang munafik, fisik mereka itu mempesonamu, luar biasa gede-gedenya, gemuk-gemuk, ya, kelihatan kuat, tapi pengecut. Katanya kalau orang bodoh bisa disembuhkan dengan sekolah, orang sakit bisa sembuh dengan obat, dengan terapi. Tapi orang takut nggak ada obatnya, penakut nggak ada obatnya. Ya mau ke situ takut. Nah, ada pelajaran tentang takut, saudara. Ujung-ujungnya takut yang dialami oleh anak-anak kita itu berasal dari rumah tangga. Ya, warisan di rumah tangga. Kenapa? Karena di rumah tangganya kalau salah dicaci maki, kalau benar nggak dipuji, sehingga tidak berimbang. Jadi membuat dia kalau mengerjain takut gitu. Jadi nggak punya keberanian. Ini kebanyakan menimpa orang Indonesia, apalagi anak pesantren. Anak pesantren cirinya takut, diem aja. Tapi diemnya dia belum tentu bisa. Belum tentu nggak bisa. Diamnya tuh belum tentu nggak bisa. Nah, karena dia sudah dibiasakan itu nggak boleh ngomong gitu di pesantren. Jadi ini ustadz-ustadznya otoriter, salah sedikit langsung gebrak, marah. Ya, nah ini yang membuat trauma jadi trauma. Anak-anak kita kalau suruh maju di kelas nggak berani. Nah itu akan terlihat ketika tanding dengan orang kafir, contohnya itu. Kalau beda agama ya, mereka dengan lantang ngomong di depan banyak orang, berani. Kita mah dia kayak penakut. Nah, sama dengan anak. Makanya harus sering kita tampilkan anak. Itu salah satu cara mengajar kita berani, sosialisasi anak. Ya, anak sering dibawa-bawa kemana. Ya kalau di rumah terus jirih dia, lihat orang takut. Padahal hidup kita karena orang, benar nggak? Hidup Anda kan take and give, memberi dan menerima dengan orang. Memang kita ciptaan Allah, tapi kan syariatnya dengan orang. Anda kerja sama orang, Anda menjual sesuatu pada orang, kan begitu kita interaksi dengan masyarakat. Apa kita bisa hidup kalau diam di rumah terus? Ya kecuali itu passive incomers. Nah, kita nggak bisa. Maka itu kita interaksi dengan orang. Kalau Anda ramah dengan orang, maka yang simpatik banyak. Nah, ini akan membuat sebenarnya hidup kita lebih mudah. Makanya dalam surat 47 ayat 22 kalau nggak salah, Allah menyatakan sikap penyelenggara negara. Sikap penyelenggara negara itu dua. Ya, dua yang dilarang untuk penyelenggara negara. Apa itu? Fahal asaitum, Allah mempertanyakan apa iya? Ya. Fahal intawalaitum, jika kamu menjadi penguasa, antufsidu, kamu merusak fil ardi wa tuqatti'u, dan kalian memutuskan arhamakum, hubungan sesama kalian. Jadi dua hal yang ditakutkan pada penguasa, satu merusak tatanan. Yang kedua, memutuskan silaturahmi. Yang tadinya udah baik diputusin. Tuh ya, yang tadinya sudah bagus hubungannya putus di tengah jalan. Nah, ini jangan begitu. Kalau dipilih berdua, jangan pernah cerai sampai akhir jabatan. Seharusnya begitu. Karena dia bisa dipilih berdua, paket kan? Nah, kecuali sendiri-sendiri. Si pimpinan baru milih ke wakil baru. Itu paketnya berarti satu. Kalau paketnya double, dia bisa menjadi begitu kan karena ada wakil.
Dalam surat Al-Munafiqun, surat ke-63 ayat 4. Wa idza ra'aitahum, jika engkau melihat mereka, sepertinya iya, tubuhnya gede-gede. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dan jika mereka berkata, ya, tasma' liqaulihim, kamu mendengar ucapan mereka, ka'annahum, seakan-akan mereka khusyubum musannada, kayu yang disandarkan. Ini perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau bicara pada mereka seakan-akan mereka kayu yang disandarkan, tidak punya prinsip. Yahsabun, mereka mengira kulla sayhatin, setiap teriakan, alaihim, untuk mereka, fahdharhum humul adu, mereka itu adalah musuh dalam selimut. Fahdharhum, hati-hatilah. Ya, qatalahumullahu anna yufakun. Allah tidak suka pada mereka. Allah memerangi mereka. Tuh, jadi orang munafik itu sepertinya dengar kamu, tapi sesungguhnya hatinya tidak. Jadi Allah yang Maha tahu, ya. Qala Ibnu Taimiyah qad bayana Allah taala fi kitabi annama yujibul jubnu minal firar huwa minal kabair mujibatil linnar. Kata Ibnu Taimiyah, Allah sudah menjelaskan dalam kitabnya, lari dari perang itu dosa besar. Lari dari perang dosa besar. Sama dengan Anda, ya, suatu saat naudzubillah, perusahaan Anda tidak bisa lanjut, di PHK, ya kan? Setelah di PHK, umur kita masih cukup, anak-anak masih kecil-kecil, kan tetap harus berjuang. Jangan takut, jangan gengsi, apa saja yang kita bisa lakukan. Nah, banyak di antara kita, laki-laki itu gengsi. Udah dipecat, boleh jadi perusahaannya bangkrut, malu dia. Tuh, ada di sini tetangga kita itu, RW sebelah. Dia usahanya bikin buat pengantenan segala itu. Masang tenda-tenda. Ya, dia penasihati saya, jadi usaha, jadi orang tuh jangan gengsi. Ya bagus, tetap survive. Laki-laki itu sikapnya punya gengsi. Ketika dia nggak ditempatkan di jabatan yang tinggi, seperti yang dia nikmati selama ini, waduh, dia merasa tersudutkan. Nggak usah begitu. Anda harus lihat tanggung jawab. Tanggung jawab kita untuk membiayai anak dan istri. Apalagi anak masih sekolah. Jangan takut, jangan mundur. Terus, itu memang ujian buat kita. Cari yang lain. Maka kalau kita bekal yang multi talenta, dicari banyak orang, nggak susah tuh. Tapi kalau keahlian kita sedikit, kebetulan pas itu nggak ada yang pakai, ya ini yang jadi petaka buat kita. Maka ke depan terhadap anak kita harus kita bekali multi talenta. Ya, kalau kita mengalami yang pahit-pahit itu jangan sampai dialami anak kita. Kita harus terbuka. Karena kurang keahlian, ahlinya cuma begitu aja, lagi nggak dipakai, ya udah. Ya, atau terlalu banyak keahliannya. Kita kan nggak tahu pasar nih. Ya, ini waktu nanti anak kita udah tamat nih. Pasar kerja Indonesia ini butuh apa, kita nggak tahu. Semuanya jurusan teknik sipil. Ternyata semua orang sekolah teknik sipil, kebanyakan. Tuh, akhirnya anak kita jadi susah kerjanya. Cari keahlian yang langka dan dibutuhkan, itu yang benar. Cari keahlian yang langka, dibutuhkan. Saya sarankan pada murid-murid saya yang perempuan, jangan selalu jadi guru, jadi suster, itu aja yang bidikan mereka itu. Bidikan mereka itu perempuan dari sekolahnya pengen jadi guru, pengen jadi suster. Kalau perlu teknik, suatu saat KS ngundang saya acara buka bersama.
Manajernya cewek. Bapak-bapak yang tua itu bawahan dia. Nggak taunya tamatan Jerman. Boy. Tuh, begitu tuh pasti di Indonesia ya. Kalau di dalam ajaran Islam sih perempuan sebaiknya jangan keluar gitu kan. Di rumah aja ngurus anak. Karena tugas Anda ibu rumah tangga. Kalau kerja merebut pasar laki-laki itu kan. Jadi mestinya tempat itu tempati laki-laki, tempati perempuan. Begitu menurut ajaran Islam. Tapi di Indonesia ini nggak bisa dipikul sendiri. Karena ngangsur rumah itu nggak cukup dengan satu gaji. Jadi artinya kalau gaji dipakai ngangsur habis lah. Buat sekolah nggak ada. Makanya itu direwangi jadi berdua. Itu rahasianya. Tapi saudara harus ingat, perempuan itu justru menjadi sombong gara-gara uang. Ya double gardan. Karena dia merasa tinggi, apalagi gajinya lebih tinggi dari suami, itu biasanya yang membuat sering terjadi perceraian. Tapi jangan salah, perceraian juga terjadi kalau ekonominya memburuk. Suami tidak punya penghasilan, ditambah malas, gengsinya tinggi. Nah, itu. Fa akhbara annal ladzina yukhalifuna al-aduwa khaufan man'ihim minal jihad munafiqun. Maka di ayat ini Allah menjelaskan orang yang takut maju ke medan perang adalah orang-orang munafik. Ya, kalau di zaman sekarang kan bukan perang, maju di medan kehidupan. Apa yang Anda suapkan ke mulut istri itu ibadah. Adalah ibadah. Jangan main-main. Kita kerja itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan sholat ritual saja. Ya. Sebab kita bisa sholat harus menutup aurat. Aurat ditutup dengan sarung. Sarung didapat bukan nyolong, beli. Beli harus ada uang. Uang didapat dari cari nafkah. Kan begitu. Terus muter. Jadi cari nafkah itu ibadah. Yang dilarang di dunia ini hanya dua. Satu, transaksi atau interaksi yang membuat iman kita merosot. Yang kedua, transaksi atau interaksi yang membuat kita membelakangi jihad. Semangat kita menurun, iman kita menurun, itu yang nggak boleh. Contohnya, ini Anda yang mengalaminya, Anda yang menilai sendiri, Anda yang memberi keputusan. Contohnya kerja di suatu tempat. Setelah saya kerja di sini kok jadi malas sholat, nah itu berarti haram. Dunia yang haram itu. Pasti di sekitar itu ada yang tidak halal. Jadi kita berusaha kerja, cari nafkah, ibadah kepada Allah tidak mundur. Tetap kualitasnya meningkat. Apalagi kerja di satu tempat, saya ibadahnya makin rajin. Wah, apalagi itu. Itu yang diharapkan yang begitu. Tapi kalau kita kerja di satu tempat, ibadah nggak bisa, sudah tinggalkan, haram. Itu kita nggak beda dengan hidup kayak binatang. Ya. Orang Islam nggak boleh begitu, sebab kita capaiannya itu bukan dunia saja, tapi akhirat. Akhirat juga harus dibidik dari sekarang. Nah, lanjut. Bagaimana dengan sunnah-sunnah? Kalau tadi kan ayat. Nah, sekarang sunnahnya gimana? Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Annau bainama huwa yasiru ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahun nas makfaluhu min Hunain. Suatu saat kata Jubair bin Mut'im, dia berjalan bersama Rasulullah selesai perang Hunain, dalam perjalanan pulang fa'aliqahun nas yas'alunahu hatta itarahu ila samurah. Orang-orang mendesak beliau, mengerumuni beliau. Mengerumuni beliau itu bukan kepentingan apa-apa, pengen ghanimah. Karena perangnya menang perang. Mereka berkerumun, minta bagian, bukan untuk mengawal Nabi, bukan, minta bagian. Fakhatiftu rida'ahu, sampai-sampai mereka menarik selendang Rasulullah. Selendangnya sampai ketarik supaya Rasulullah jangan berjalan lebih cepat.
ditarik. Tar dulu, ini gimana nih bagian kita ini? Sampai gitu. Bagian kita ini gimana? Ya harusnya kita begitu ya. Kalau ada kandidat menang, tunggu dulu, jangan pulang dulu, gimana bagian? Serimpung. Kalau dia udah menang, dadah, terima kasih. Hanya sebatas itu, terima kasih. Nggak ada ghanimah. Dibagi kartu aja, nggak pernah ada kenyataan. Kan saya ngasihnya itu angka, bukan kenyataan, kan tulis. Angka. Jadi katanya, alhamdulillah warga Cilegon ini imajiner katanya. Pandai menghayal sih katanya itu. Jadi ditulis 25 juta sudah menghayal mau belanja apa. Sampai selesai nggak turun-turun. Masih ada nggak ada kartunya? Nanti ditaruh, dikumpulin jadi satu. Nah, kita lanjutkan. Fawaqafan Nabi pun terhenti. Lalu Nabi berkata, "A'tuni ridai, berikan selendangku itu. Walau kana li adadun hadil udah ni'aman laqasamtu bainakum." Kalau aku punya lebih dari satu, aku sudah bagi kalian. Sampai selendang yang nempel di tubuh beliau pengen dibagi. Terlalu cuma satu mau dibagi. Kalau saya lebih dari satu, saya punya nih, saya bagi buat kalian. Summa la tajiduni bakhilan. Kamu tidak akan mendapati aku orang yang bakhil. Wala kadzuban, bukan pula dusta. Wala jubbanan, bukan juga pengecut. Ya, jadi pemimpin itu begitu. Mereka berebut untuk mendapatkan hasil. Ya sama dengan ini, kita kerjasama. Kabinet kita kan ramai ini. Gemuk. Karena semua dijadikan. Semuanya diangkat. Semuanya. Pendukung-pendukung semua diangkat. Mau bisa nggak bisa diangkat. Ini yang jelek dari sini begitu. Nggak semuanya jelek, tapi nggak semuanya bagus. Mungkin nanti dalam perjalanan, yang jelek-jelek tumbang. Mungkin tumbang. Karena alhamdulillah kali ini presiden kita profesional. Seorang profesional. Jadi tamatannya bukan ecek-ecek. Letnan Jenderal. Ya, dan beliau dididik, pendidikannya luar biasa. Sehingga bahasa Inggrisnya lancar. Nggak seperti kemarin AIU. Ini lancar ini ngomong. Enak. Ya orang kaya lah gitu. Ya. Orang ningrat ya, beliau. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabiya qala li Abi Thalha iltamis li gulaman min gulamaikum yakhdimuni hatta akhruja ila Khaibar. Fa kharaja bi Abu Thalha murdaifi wa ana gulam rahaqtul hulma faqultu akhdimu Rasulullah idza nazala faqultu asma katsiran. Kata Anas bin Malik, ini anak sambung Rasulullah ya. Carilah remaja yang menemaniku sampai ke Khaibar. Lalu Anas yang ditunjuk. Ya. Saya selalu membantu Rasulullah, membawa tongkatnya, keperluan pribadi lah, mencarikan air wudunya dimanapun beliau berada. Sampai dalam perjalanan, aku sering mendengar. Kata Anas, aku sering mendengar Rasulullah mengucapkan ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Wal ajzi wal kasal, dari ketidakmampuan dan malas. Ya, wal jubni wadal ad-din, dan dari pengecut serta hutang yang membuat tulang punggung menjadi rapuh. Ya, kita jangan sampai gengsi kita turun karena hutang. Tapi kadang-kadang orang disudutkan pada keperluannya tinggi, dia tidak bisa menghindar. Ya, terlalu besar sehingga dia membuat berhutang. Hutang ini akan terus dicatat oleh orang sampai ya kita mati. Ya, maka kalau bisa
Hutang nggak ada masalah, tapi bayarnya itu. Bayarnya harus betul-betul lunas. Kalau nggak lunas, itu akan jadi catatan seumur hidup. Mengerikan. Kemanapun dia melihat kita, utang orang ini. Bahasanya begitu. Itu jeleknya. Maka yang sering kita nggak sadar, utang yang kecil-kecil. Ya. Kalau utang ke warung, beli apa kurang. Si penjualnya, udah nggak apa-apa Pak. Kapan lah, nanti kalau ada bayar. Nah kita kebetulan lupa. Lewat yang nggak pernah bayar. Itu dicatat terus sama dia. Ngutang segitu aja nggak bayar. Nah maka tolong kalau yang receh-receh begini cepat. Kalau yang besar harus catat. Sehingga tidak mencederai kehormatan kita. Dari Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, syarru ma fi rajul syuhun haliun wa jubnun khali'un. Seburuk-buruk apa yang ada pada laki-laki adalah pelit melitet. Pelit yang melilit. Sampai saking pelitnya, dia mengeluh. Ya punya uang banyak, nggak mau berobat. Punya uang banyak, mobil aja nggak punya. Kunci aja dibawa kemana-mana. Buat apa kunci? Kunci dibawa kemana-mana. Ngegrendel gini. Berderet. Tapi penampilannya nggak dinikmati. Ini salah. Kata Syekh Utsaimin, kita mengkondisikan kita susah padahal kita mampu. Itu juga salah. Contohnya Pak Syafi'i, direktur utama. Pakaiannya robek-robek. Sengaja, bukan nggak mampu, sengaja robek-robek. Supaya orang memberikan pujian. Tuh, lihat tuh. Hidup sederhana. Itu mengkondisikan seperti itu. Nggak boleh. Jadi kita harus menyesuaikan diri. Di level tertentu, Pak, orang menjadi direktur utama, itu akhlaknya berubah. Kalau Presiden Amerika itu harus begini tegak. Nggak boleh nunduk begini. Nunduk itu seakan-akan kekalahan. Makanya Presiden Amerika selalu menatap begini. Itu SOP-nya begitu. SOP-nya. Sama dengan tentara, mana ada kayak orang kehilangan uang. Nggak ada. Tegak. Kalau kita nunduk, wala tamshi fil ardi maroha. Nasihat Luqman pada anaknya. Jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Ya kan? Terus apa lagi? Innaka lan takhrikal ardo. Kamu tidak bisa menembus gunung. Tuh katanya. Kemudian jangan memalingkan wajahmu ketemu orang. Akhlak orang Indonesia kalau ketemu itu senyum. Orang Korea nggak mau. Orang Korea itu hanya orang yang sangat dekat yang memberikan senyum. Makanya dia ketemu biasa aja. Nah, kita kebiasaan begitu. Orang Indonesia kebiasaan kan begitu kan? Kalau ketemu. Saya kadang-kadang nggak kenal tapi dia senyum. Senyum aja saya. Demikianlah hadirin perajaan akhlak hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda buat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.